Akhirnya waktu itu karena gue juga udah capek banget dari perjalanan dari base camp menuju ke tempat camp. Akhirnya malam itu setelah makan dan setelah ngisi perut, akhirnya gue memutuskan untuk tidur lebih cepat dan besok bangun lebih pagi dengan rencana untuk ngambil momen waktu pagi hari di tempat camp gue, itu di Bulak Peperangan. Waktu pagi harinya, karena gue excited banget nih, karena waktu gue nyampe tempat camp, itu suasananya gelap banget, dan paginya tuh gue pengen ngeliat suasana di tempat camp gue tuh kayak gimana. Karena gue tuh ngecamp di Bulak Peperangan. Bulak Peperangan ini adalah salah satu ikonik Gunung Lawu ketika kita mendaki lewat jalur Candi Ceto. Jadi itu adalah sabana kecil di bawah Gupakan Menjangan. Kalau misalnya kalian lihat foto-foto Gunung Lawu, mungkin banyak banget foto-foto di Bulak Peperangan ini. Yang ikoniknya adalah di trek pendakian itu ada satu pohon yang rubuh, kayu yang rubuh. Nah, biasanya itu adalah tempat yang jadi ikonik ketika di Gunung Lawu. Dan ketika gue keluar tenda, itu pagi banget. Dan gue ngeliat kayak, wow, ternyata tempat gue ngecamp tuh seindah ini gitu, sebagus ini. Jadi waktu gue keluar tenda, waktu paginya, itu gue cuma bisa bengong doang. Kenapa? Karena pemandangan yang tadi malam gelap, tiba-tiba gue bisa ngelihat pemandangan di tempat camp gue, di Bulak Peperangan. Dan buat gue, wow, itu buat gue indah banget sih. Dan beda dari gunung-gunung yang pernah gue daki sebelumnya. Jadi pengalaman pertama ketika gue melihat Bulak Peperangan pagi-pagi adalah, itu keren banget sih. Pemandangan pagi di Bulak Peperangan sebenarnya gue nggak bisa ungkapin pakai kata-kata sih, cuman buat gue itu indah banget. Buat gue, orang yang pertama kali ngedaki Gunung Lawu, buat gue Bulak Peperangan itu adalah salah satu ikoniknya Gunung Lawu, dan buat gue itu adalah tempat yang buat gue indah banget sih. Jadi buat kalian yang ngedaki Gunung Lawu, Bulak Peperangan adalah salah satu tempat yang wajib kalian datengin. Karena itu jadi ikoniknya Gunung Lawu, dan juga itu tempatnya indah banget. Jadi kalian bakal ngelewatin satu sabana kecil di mana kiri dan kanan kalian itu adalah tebing dan bukit. Jadi itu eksotis banget sih buat gue. Nah, waktu itu kita pagi-pagi kumpul buat mulai trekking ke puncak buat summit attack. Jadi waktu itu kita perjalanan dari Bulak Peperangan, kita naik. Nah, waktu itu kita sampai di Gupakan Menjangan. Jadi Gupakan Menjangan itu adalah area camp di mana di situ banyak pohon pinus. Jadi sekarang kita perjalanan mau ke puncak Gunung Lawu via Candi Ceto. Tadi itu kita camp di pos 5 karena kemalaman kemarin, jadi nggak sempet banyak ngerekam gambar. Nah, sekarang kita mau perjalanan ke puncak. Jadi dari pos 5 itu kita bakal ngelewatin Gupakan Menjangan. Itu kayak sabananya gitu. Terus ada Pasar Dieng. Nah, ntar terus baru kita bakal sampai ke Boyong dulu, baru ke puncak. Gitu. Jadi Lawu tuh view-nya yang bagus emang sabananya. Sabananya panjang banget. Jadi kalian kalau misalnya mau ke Lawu, itu wajib banget buat nikmatin suasana di sabananya di Gupakan Menjangan. Terus ntar baru ke puncak. Gitu guys. View-nya bisa kalian lihat. Jadi perjalanan dari pos 5 ke atas tuh view-nya kebanyakan sabana. Dan kalau kalian pagi-pagi ngelewatin sini, ini keren banget karena mataharinya tuh datang dari sana. Jadi cahaya tuh dramatis banget. Dan ini keren sih. So far ini sabana paling indah yang
pernah gue lihat setelah Alun-Alun Surya Kencana dan Mandala Wangi. Jadi setelah Gupakan Menjangan, kalian bakal disuguhkan dengan pemandangan sabana yang sangat luas dan sangat indah. Jadi waktu di sabana Gunung Lawu, gue cuma bisa bengong. Waktu itu gue berdiri doang di atas batu dan gue ngeliat ke sekitar kayak, ternyata Gunung Lawu secantik ini. Sabananya buat gue ini adalah sabana tercantik setelah sabana di Alun-Alun Surya Kencana. Jadi mungkin gue nggak bisa bilang apa-apa, gue nggak bisa ngomongin dan gue nggak bisa ngejelasin lebih lanjut pakai kata-kata. Cuman buat kalian yang ingin mendaki Gunung Lawu, buat gue, kalian harus nyoba ngerasain gimana berdiri di tengah-tengah sabana yang sangat luas dengan pemandangan yang sangat eksotis. Buat gue Gunung Lawu adalah gunung yang gak pernah nyesel gue daki sih. Oke. Nah, setelah ngelewatin sabana, waktu itu kita akhirnya treknya lumayan menanjak, kita melewati satu bukit dan di situ pemandangannya indah banget. Trek dari tempat kita camp menuju ke puncak tuh adalah salah satu trek yang gak akan bisa gue lupain di Gunung Lawu mungkin, karena treknya indah banget buat gue. Jadi waktu itu kita ngedaki bukit agak menanjak. Nah, akhirnya waktu itu kita sampai di tempat yang namanya Pasar Dieng. Pasar Dieng ini juga nyimpen banyak sejarah. Jadi kalau misalnya kalian ke Pasar Dieng, kalian bakal ngeliat batu-batu yang disusun. Dan buat gue Pasar Dieng juga itu eksotis banget. Jadi buat gue waktu itu kayak, gue bingung juga sih bikin konten. Kenapa? Karena waktu itu gue bingung antara gue harus menikmati pemandangan ini, tapi juga gue ingin mengabadikan pemandangan yang gue lihat ke dalam video. Jadi waktu itu gue kebanyakan bengong sebenarnya karena gue menikmati pemandangan yang gue lihat. Nah, jadi setelah kita melewati Pasar Dieng, kita bakal ketemu sama warung yang sangat ikonik di Gunung Lawu. Warung yang terkenal dengan warung paling tinggi di Indonesia, yaitu warungnya Mbok Iem. Nah, di warung Mbok Iem ini kalian bakal ketemu Mbok Iemnya itu sendiri dan kalian bakal ketemu temon. Temon ini adalah monyet peliharaannya Mbok Iem. Itu dicium, itu bukan gigit. Digo. Dan ini nih. Bingung, tongkat atau kacamata tuh, bingung. Dan di warung Mbok Iem juga gue nyobain makanan yang sangat terkenal, yaitu pecelnya Mbok Iem. Dan setelah gue cobain itu enak sih. Dan apalagi dimakan di atas gunung bareng teman-teman dengan harga 15.000 waktu itu, nggak terlalu mahal juga. Dan itu jadi pecel yang spesial sih dan enak juga. Jadi kalau kalian ke Gunung Lawu, mungkin kalian harus nyobain pecelnya Mbok Iem. Wajib sih itu. Sekarang kita lagi mencoba ini pecelnya Mbok Iem. Kita coba ya, ini enak atau enggak. Jadi ini tuh ada telur, ada tahu, terus kayak pecel seperti biasa lah. Mari kita coba. Jadi sekarang kita lagi di perjalanan menuju ke puncak. Dari Mbok Iem tadi udah nyobain pecelnya, itu the best sih. Meskipun dikit ada ya. Dikit, meskipun tapi bumbunya dikit, itu, tapi pedasnya sama rasanya mantap. Jadi buat kalian yang mau ke Lawu, cobain pecel Mbok Iem. 15.000. Murah juga, 15.000. 15.000 anjir, gak nyangka. Gitu. Dan sekarang trek menuju ke puncak, kira agak nanjak dikit. Karena dari Mbok Iem kan di bawah, nah baru kita naik ke puncak. Di puncaknya mungkin kita nggak bakal lama, cuman mau foto di tugunya mungkin, terus nerbangin drone, baru kita turun lagi. Oke, kita berjalan dulu. Anginnya lumayan ya. Jadi ini adalah pendakian pertama gua ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Jadi awalnya tuh sebenarnya tuh gua agak gimana gitu kalau misalnya ngedaki Gunung Lawu gitu ya, karena mungkin banyak cerita-cerita orang juga tentang gunung ini. Tapi setelah udah ngedaki sekarang sampai mau ke puncak, satu kata mungkin buat Gunung Lawu adalah eksotis. Karena dari mulai treknya, sabananya itu beda banget dari gunung-gunung yang lain dan dari gunung-gunung yang pernah gue daki sebelumnya.
dan ini indah banget sih. Dan yang seru adalah ketika kita nyampe di pos 5, sehabis itu tuh kita bakal ngeliat sabana yang luas banget. Itu indah banget. Nah, dari Mbok Yem ini perjalanan ke puncak itu treknya udah mulai terbuka karena udah mau mendekati puncak juga. Dan di sepanjang perjalanan menuju puncak itu kita bisa ngelihat ke bawah dan itu pemandangannya terbuka. Jadi kita bisa ngelihat sabana yang tadi kita lewatin, itu indah banget. Mungkin perjalanan summit ke Gunung Lawu adalah perjalanan summit yang buat gue nggak terlupakan sih, karena buat gue itu pemandangannya indah banget. Jadi ketika gue perjalanan ke summit, gue sering banget berhenti buat ngeliat ke belakang, buat nikmatin pemandangan dari tempat gue berdiri. Sekarang kita udah mau sampai ke puncak bentar lagi. Ini treknya udah mulai terbuka dan kalian lihat view-nya ke belakang. Gunung Lawu, kenapa? Kamu cantik sekali, Gunung Lawu. Jujur kemarin gue agak kecewa karena kemalaman di pos 5, jadi gue nggak bisa ngambil momen sunset. Ya tapi gitulah pendakian kawan-kawan. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di jalan, tapi setiap perjalanan tuh pasti ada cerita baru, dan itu tuh bakal selalu kita kenang, dan cerita itu mungkin bakal jadi cerita yang nggak bisa kita lupain. Nah, waktu itu perjalanan ke puncak tuh cukup menanjak, tapi waktu itu ketika gue udah sampai di puncak Gunung Lawu, puncak Hargodumilah namanya, itu di sana udah banyak teman-teman gue yang nungguin, dan itu adalah puncak pertama gue di luar Jawa Barat. Akhirnya kita sampai di puncak Gunung Lawu. Jadi puncak Gunung Lawu itu terbuka banget. Jadi dari sana kita bisa ngelihat pemandangan sabana, kita bisa ngelihat pemandangan 360 derajat di atas Gunung Lawu. Dan buat gue, karena ini adalah puncak pertama gue di luar Jawa Barat, jadi itu sangat berkesan buat gue. Apalagi dengan pemandangan Gunung Lawu yang sangat eksotis. Buat gue bisa ada di puncak Gunung Lawu waktu itu adalah salah satu hal yang sangat gue syukuri sih. Jadi puncak Gunung Lawu ini ditandai dengan tugu dengan tulisan Puncak Hargodumilah. Jadi ini adalah puncak paling tinggi dari Gunung Lawu. Nah, dari puncak lurus sedikit, kita itu bakal menemukan spot yang namanya Gegirboyo. Jadi itu adalah spot tebing di mana ketika gue berdiri di tebing itu, gue bisa melihat pemandangan 360 derajat di Gunung Lawu. Jadi gue bisa ngelihat sabananya, gue bisa ngelihat Pasar Dieng, gue bisa ngelihat tebing-tebing dari atas sana. Jadi ketika gue sampai di spot tebing itu, di spot Gegirboyo itu, gue cuma bisa diem. Gue berdiri di atas tebing sambil ngeliat di sekitar. Banyak banget pemandangan indah yang bisa gue lihat. Dan akhirnya Gunung Lawu bisa membuat gue berkali-kali jatuh cinta sama pemandangannya. Halo kawan-kawan semua, gue Muhammad Siddiq menyapa kalian semua dari puncak Gunung Lawu. Jadi ini atap Jawa Tengah pertama gue, dan mungkin kedepannya akan banyak gunung-gunung lainnya. So sorry kalau misalnya video kali ini nggak terlalu jelas, tapi bakal ada gunung-gunung lainnya. Jadi kalian boleh tonton video-video gue di Instagram atau di channel YouTube gue. Jadi sampai jumpa di pendakian selanjutnya, dan sampai jumpa di cerita perjalanan berikutnya. Nah, waktu itu ketika gue dan kawan-kawan udah puas buat ngambil konten dan puas buat foto-foto di atas, akhirnya kita memutuskan untuk turun dari puncak ke warung Mbok Yem, habis itu lanjutin lagi ke Pasar Dieng, dan akhirnya kita memutuskan untuk turun sampai ke tempat kita camp. Perjalanan ke Gunung Lawu kali ini buat gue perjalanan yang sangat berkesan, karena yang pertama, Gunung Lawu adalah gunung pertama yang gue daki di luar Jawa Barat. Yang kedua adalah lewat Gunung Lawu ini gue bisa melawan keraguan gue yang awalnya gue agak ragu ketika gue mendaki Gunung Lawu, tapi ketika gue melawan keraguan gue, akhirnya gue berhasil melihat pemandangan yang indah banget, yang eksotis banget. Dan akhirnya buat gue sendiri, Gunung Lawu punya tempat yang spesial dalam diri gue. Karena
Buat gue sendiri jujur, pertama kali mendengar kata Gunung Lawu, itu kata yang pertama kali terlintas di kepala gue adalah mistis. Tapi ketika gue ada di sana, ketika gue berdiri di tengah sabana yang sangat cantik, ketika gue bisa berdiri di puncaknya dengan pemandangan yang sangat indah, di balik semua cerita-cerita tentang Gunung Lawu, buat gue Gunung Lawu bukan cuma mistis, tapi juga eksotis. Pede. Oh, pura-pura cewek mah. Perjalanan ke Gunung Lawu kali ini ngajarin gue banyak hal. Ketika kita datang kemanapun dan sejauh apapun, kita selalu bertindak sebagai tamu. Dan selayaknya tamu, kita harus menghargai apapun dan siapapun yang telah ada di tempat itu sebelum kita. Dan buat gue ini adalah tentang niat. Gue percaya ketika kita punya niat yang baik, ketika kita punya niat yang tulus, kemanapun kita pergi, kita pasti akan selalu ada dalam lindungannya. Dan buat gue pribadi, mungkin ketika ditanya satu kata yang bisa menggambarkan Gunung Lawu, buat gue Gunung Lawu itu eksotis.